terlepas dari apapun nanti yang diberikan kepada saya tugas, yang jelas saya akan nyoblos untuk pilpresnya. Dan saya memilih Mas Ganjar. Ganjar Pranowo, jawabnya Bapak apa? Satu kalimat. Satu kalimat. Sangat pantas memimpin Indonesia. Mas Anies? Ya, menurut saya Mas Anies, karena saya sudah memilih Mas Ganjar, Mas Anies juga pantas menjadi pejabat negara. Kalau Pak Prabowo Subianto? Pantas menjadi pejabat negara. Ya kalau saya yang memilih. Tapi kan saya juga tahu Mas, prakteknya kan nanti kan nggak mungkin saya punya kewenangan untuk memilih buat saya sendiri kan gitu. Jadi akhirnya ya tugas apapun yang diberikan saya siap. Tapi kalau melihat pendidikan saya, kemudian pengalaman saya, ya jelas Menteri Pertahanan menurut saya cocok. Menko Polhukam cocok. Kemudian misalnya Menteri Pan RB cocok. Mensesnek ya bisa cocok juga. Justru saya yang mendatangi. Mendatangi yang sampai sekarang belum bisa saya sebut karena ada kesepakatan bahwa nanti yang menyampaikan ke publik bukan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Bertemu lagi dengan saya, Feby Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Tribuners, tahun 2023 merupakan tahun politik menuju tahun 2024. Sejumlah nama tokoh-tokoh telah muncul ke permukaan. Tokoh yang satu ini namanya sering disebut, meskipun beliau tidak pernah melakukan kampanye dalam tanda petik. Beliau telah menjalani penugasan sebagai Panglima TNI periode November 2021 sampai Desember 2022 dan mendapat kepercayaan sebagai Kepala Staf Angkatan Darat pada November 2018 sampai November 2021. Beliau adalah Jenderal TNI Purnawirawan Muhammad Andika Perkasa. Memang orangnya perkasa. Saya ingin menyapa beliau. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Mas Feby. Luar biasa Pak Andika, terima kasih banget sudah hadir di studio kami Pak. Kalau menurut catatan Bapak ini punya jam terbang sebagai prajurit TNI selama 40 tahun. Betul. Tentu ini punya pengalaman yang luar biasa. Pak, saya kepingin tahu juga, mungkin membaca pendengar kita, pemirsa kita kepingin tahu. Selama 40 tahun Bapak jadi prajurit itu yang tidak bisa Bapak lupakan apa? Dalam 40 tahun itu, Mas Feby, saya setelah lulus Akabri, masuk Kopassus, berarti saya harus menjalani latihan komando. Kemudian saya menjalani latihan penanggulangan teror, itu lain lagi. Jadi yang dari Kopassus diseleksi lagi, yang sudah lulus sudah menjadi prajurit Kopassus, diseleksi lagi, wajib latihan lagi penanggulangan teror. Itu semakin lama semakin sulit dan semakin berat secara materi. Tapi kalau Mas Feby tanya yang nggak bisa dilupakan, justru latihan pertama. Oh, latihan awal ya Pak? Awal Mas, latihan dasar militer. Jadi dari orang biasa jadi anggota militer itu. Betul. Lulus SMA, kita daftar Akabri, seleksi diterima, baju kita diambilin semua, dikasih seragam, langsung 4 bulan. Jadi tepatnya 17 minggu. Itu shock gitu ya Pak ya? Nah, kalau saya ingat in hindsight, jadi kalau saya melihat balik Mas materi latihannya sebenarnya nggak ada apa-apanya. Dengan komando ya? Dengan latihan komando, dengan latihan penanggulangan teror, nggak ada apa-apanya. Tapi karena mungkin jiwanya belum siap. Maksudnya transisi toh Mas, betul. dari kehidupan sipil, walaupun saya besar di komplek tentara juga sebenarnya, tapi kan nggak pernah tahu rasanya. Nah jadi sampai sekarang tuh membekas. Bahkan seperti misalnya pertama kali kita latihan merayap. Merayap itu dengan bawa senjata, bawa ransel, pakai helm. Itu kan bertahap. Mulai dari nggak bawa apa-apa. Kemudian sampai finish. Udah gitu ulangi lagi bawa senjata. Bertahap lah. Lama-lama baransel. Itu sampai sekarang masih ingat. Karena saya ingat di lapangan panasnya bukan main. Dan itu di belakang saya nangis. Saya bisa merasakan susahnya bukan main. Rasanya berat gitu.
Dan begitu kita di tengah-tengah gitu, suara siapa nih? Iya. Begitu saya ini nangis teman saya. Iya. Jadi sangat berat dan bahkan ini jujur aja Ya. Mas ya. Saya 3 minggu pertama tuh sempat terpikir pengen pulang. Iya. Hand up ya, lempar handuk Iya, sempat terpikir. ya. Karena ya itu tadi, rasanya saya nggak tahan. Tapi saya pikir dulu, saya lihat teman-teman, teman-teman kok bisa ya? Kalau mereka bisa, harusnya saya bisa, gitu loh Mas. Tapi sempat muncul. Iya. Itu ya Pak yang nggak Itu bisa dia. dilupakan. Pak Andika, sepanjang 40 tahun sebagai prajurit TNI kan Bapak mendapatkan berbagai amanah untuk menjabat ya Pak. Iya. Mulai Pangdam, Pangkostrat, KSAD, Panglima TNI, Komandan Pasukan Pengaman Presiden. Iya. Di antara jabatan-jabatan itu Pak, yang paling wow gitu, Pak, yang paling berkesan tuh ketika menjabat apa Pak? Sebetulnya masing-masing jabatan itu beda. Beda ya Pak? Beda, karena fokusnya beda. Misalnya saya menjadi Pangdam, itu teritorial Mas. Ya. Begitu jadi Komandan Kodiklat, bintang 3. Ya. Pangdam tadi kan bintang 2 Mas. Ya. Saya naik bintang 3, Komandan Komando Pendidikan dan Doktrin Angkatan Darat. Ya. Itu latihan. Ya. Kemudian jadi Pangkostrat. Ya. Itu ya tempur, Ya. tapi yang sifatnya konvensional. Dulu saya sudah pernah di Kopassus sampai Komandan Batalion. Itu Special Operation, operasi kecil tapi spesial. Terus menjadi kepala staf, membina. Nah, memang beda-beda. Tapi yang nggak bisa hilang sampai sekarang adalah Komandan Pas Pampres. Kenapa Pak itu Pak? Kok jadi terkesan begitu kesannya itu? Ya satu, saya pernah dikursuskan Mas ya, untuk VVIP Protection. Itu waktu itu saya masih ingat yang melatih Special Force, US Special Force dari Amerika, tahun 95. Jadi menjelang APEC pertama di Jakarta. Ya. Masih zaman Pak Harto presidennya. Dilatih Pak ya? Dilatih. Tapi tetap aja itu kan teori, Ya. maksudnya general aja. Begitu menjabat Komandan Pas Pampres, menghadapi Real ya, benar Pak ya? real, menghadapi benar personality. Dulu nggak pernah waktu saya latihan dilatih oleh US Special Force menjelang APEC pertama 95. Kita nggak pernah tahu bahwa kepribadian VVIP yang kita kawal itu rupanya berpengaruh banget. Oh gitu, ya. Nah, apalagi waktu saya serah terima. Presiden dilantik, besoknya saya serah terima dengan Mas Doni Monardo. Ya. Mas Doni kan ngawal Pak SBY. Ya. Nggak tahu berapa tahun itu, mungkin 3 tahun atau 4 tahun. Serah terima. Kak, nanti kalau presiden jadwalnya di istana, kamu bisa di Tanah Abang aja. Kita kan markasnya Tanah Abang, Mas. Kamu Tanah Abang supaya bisa lihat satuan, bisa ikut ngawasin latihan. Oh siap Mas. Begitu hari besoknya, saya lihat jadwalnya presiden di istana. Oh, ya udah, sesuai serah terima saya dengan Mas Doni. Mas Doni kan udah lama di Pas Pampres. Udah, besoknya saya langsung di Tanah Abang aja. Begitu lagi olahraga, pakaian juga olahraga. Tahu-tahu ditelepon sama dan grup saya. Dan grup A. Komandan, Bapak 15 menit lagi mau berangkat. Duh, berangkat kemana? Kan jadwalnya di sana. Saya juga nggak tahu, Komandan. Wah, jadi itu namanya pencak silat akhirnya. Nggak pakai mandi, ganti, langsung pakai baju, meluncur. Padahal, Mas, SOP-nya itu bukan hanya kita mendampingi mengawal presiden, tapi tujuan itu kan harus diamankan dulu. Jadi, itu SOP. Yang mau dituju harus clear dulu ya? Harus clear dulu. Lah kita 15 menit itu sebelum berangkat. Tujuan baru dikasih tahu. Kapan memberangkat? Dan memberangkatkan tim ini nggak gampang, Mas. Karena cara bekerja kita kan mungkin waktu itu berbeda. Ya itu, jadi gendadapan sampai istana itu beliau pas mau berangkat. Itu saya lah, yang di sana kan belum ada. Iya. Jadi pengalaman-pengalaman seperti ini, belum lagi kalau misalnya incognito namanya. Mas. Incognito tuh yang tidak diam-diam yang nggak direncanakan, banyak sekali. Banyak sekali. Ada, wah udahlah. Jadi itu terkaget-kaget, sehingga akhirnya saya membangun kultur baru. Kita nggak bisa
mengandalkan jadwal. Ternyata doesn't work lah. Ya, Kalau untuk ya, kepribadian Presiden Jokowi, beda enggak lah. banget ya. Nggak percaya saya, Ya, gitu ya, loh. ya, ya. Udah, kita harus taruh tim di tengah kota. Oh gitu. Tim advance tadi. Ya, kalau sewaktu-waktu Sewaktu-waktu dia udah di terlalu tengah, jauh ya. nggak terlalu jauh, bisa Ya. duluan, walaupun dikasih taunya sebelum berangkat. Itu berapa kali, Mas? Ya, ya, ya. Misalnya makan, kan kadang-kadang beliau makan, nggak mungkin bosen juga makan di sana kan, Ya. pengen makan keluar. Nah, itu tiba-tiba Ya, ya. banyak lagi. Itulah, Mas, belum lagi kebiasaan lain. Ya, Pak Andika, memang selama menjabat presiden itu Pak Jokowi kan persentuhan dengan masyarakat, dengan orang itu kan dekat. Itu dia. Itu dinamika juga buat Pak Andika sebagai Danpaspres. Iya, sangat. Sangatnya gini loh, Mas. Kita kan bagi kita keamanan. Ya, Dan kita tidak mungkin, ya kalau tempat kegiatannya misalnya JCC, ya, atau di mana, di gedung Kementerian Keuangan, ya. kita selalu membawa alat-alat, Mas. Namanya ada security door. Security door itu kayak Mendeteksi pintu untuk logam mendeteksi orang yang lewat di dalamnya, Mbak, logam atau Ya. apa. Terus ada metal detector yang portable. Ya. Kita sweep kayak di bandara tuh loh, Ya, ya. kadang-kadang kan. Ya. Begitu kita lewat, tit Nah. bunyi, kita suruh gini, diperiksa. Nah, Ya. itu kita datengin. Lah kalau keluar kota, misalnya ke pasar, Ya. nggak mungkin. Nggak mungkin dipasangin itu Pak, gimana caranya ya? Ganggu, Iya, iya. ganggu kegiatan orang, Mas. Nah gitu loh, jadi apa, tipis sekali antara keamanan juga dengan misalnya bahaya. Ya, ya. Satu sisi beliau harus kelihatan misalnya normal, Ya. bagian dari masyarakat di pasar itu, nggak membuat ribet gitu loh. Ya. Jangan karena presiden datang, akhirnya mereka merasa, "Oh, ini kita resek banget, kita diperiksa-periksa," kan nggak bagus Ya, juga. ya, ya. Apalagi di pasar. Ya. Di pasar, lapak mana yang nggak ada pisaunya? Ya, ya. Gitu, Pak? Ya, ya betul lah. Lah iya, rata-rata ada pisau di situ. Iya, Jadi, ya itulah. Ya, akhirnya kita mengandalkan pagar betis dan mengandalkan radio. Oh ya, ya. Jadi ya. perintah itu harus benar-benar akurat dan real time. Pak, Bapak bisa cerita nggak mengapa Presiden menginginkan rangkaiannya tidak terlalu panjang dan tidak ada bunyi nguing-nguing ya Pak? Ya, Ya betul, kan? betul. Itu gimana caranya gitu? Kan terbiasa kita pakai Betul. pengawalan pakai nguing-nguing Betul, gitu, tapi betul. ini enggak gitu ya? Betul, itulah Mas. Jadi rangkaian kendaraan, Ya, kalau rangkaian saya ngomong kendaraan. rangkaian kendaraan yang diserah terimakan dari Mas Doni, Ya. itu kan macam-macam Mas. Mulai dari sweeper polisi, ada protokol Ya. dari protokol istana, kemudian ada bagian dari sekretariat militer, Ya. ada mobil untuk perbaikan kendaraan, ada ambulan. Ya. Pokoknya saya ingat ada sekitar 22. Rangkaian. Iya, 22 kendaraan Nah, di rangkaian di itu ya, Pak? rangkaian itu. Macam-macam. Nah, pertama beliau begitu. Saya nggak mau rangkaian panjang. Karena apa? Karena mengganggu di jalan. Karena saya nggak mau ditutup. Ya, 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 ya. Jalan tuh nggak boleh ditutup. Ya. Itu butuh waktu, Mas. Saya ingat itu nggak mudah. Karena apa? Perangkat ini kebiasaan kan? Ya, 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 sudah jadi SOP Sudah bertahun-tahun kebiasaan. ya. Dan kebiasaan begitu presiden mau lewat ditutup. Ya. Karena melalui HT. Jadi untuk mengubah itu lupa lagi. Perempatan ditutup. Ya. Sering-sering bohong. Ya. Kan? Saya ingin ditutup hanya begitu 100 meter kita mau masuk ke lampu merah Ya. perempatan, baru ditutup yang Ya. lain. Rupanya bohong. Siap baru ditutup. Mana lo? Perempatan kan kelihatan. Begitu kita lewat Ya. gitu kan, panjangnya antrian itu Ya, kan ya, kelihatan. kelihatan, ya. Ini pasti udah setengah jam ya. Model-model gitu. Iya, iya. Dan kita hilangkan ambulan, kita hilangkan. Jadi saya ingat kita kadang-kadang 6. Oh, 6 saja ya Pak ya. Karena yang nggak bisa enggak kan namanya security 1 mobil isinya pas pampres semua, security 2 di belakang dengan saya. Itu nggak bisa. Jadi 4 tuh paling minimal, tapi biasanya 6 karena ada mobil polisi. Ya, iya, iya. Begitu sederhana. Pak Andika, sebelum Pak Andika purna tugas kan Pak Andika punya tugas lah ya, mengamankan KTT G20 di Bali. Nah, Saya nonton video ketika Pak Andika melakukan inspeksi lah. Lalu Pak Andika tanya,
Itu yang prajurit yang di hutan Bako itu berendam gimana itu gitu? Apa sih Pak ceritanya kok sampai demikian tightnya persiapan pengamanan sehingga Pak Andika perlu turun ke lapangan lalu memeriksa one by one detail terkait dengan KTT G20 di Bali kemarin, Pak? Ya kalau detail itu kebiasaan karena sejak masuk 40 tahun yang lalu. Kan mulai dilatih mimpin, Mas. Mimpin mulai dari yang paling kecil lah, regu, 9 orang dipimpin. Tambah gede, tambah banyak pasukannya. Saya waktu itu mengira karena Bapak bekas dan pas pampres sehingga kebawa gitu. Bukan begitu ya, Pak? Bukan. Bukan. Ya karena kebiasaan memimpin. Dalam memimpin, sering-sering, dan waktu itu kan nggak ada handphone. Awal-awal dulu. Ya. Jadi perintah itu harus langsung. Oke. Langsung saja. Karena latar belakang pendidikan prajurit kita kan beda-beda, Mas. Ya. Ada, ya mungkin setingkat SMA sama, tapi ada yang SMK, ada yang MAN waktu itu ya. Jadi begitu beragam. Karena beragam, tingkat pemahaman atau penangkapan juga kecepatannya beda. Jadi kita ngomong gini, dari 9 anak buah kita 5 paham, yang 4 belum tentu, gitu loh, Mas. Dan karena pengalaman lah yang mengajarkan saya harus detail. Nah, jadi pada saat G20 itu kan sudah dari awal prosesnya, direncanakan dulu. Setelah kita tinjau lapangan, oke, berarti pasukan kita taruh untuk venue di hutan mangrove. Kan venue-nya ada hutan mangrove, ada Garuda Wisnu Kencana, ada kemudian kalau tidak salah Nusa Dua Bali Beach Convention, terus beberapa rumah sakit lah. Di situ kita plot. Oh, situasinya di hutan mangrove begini terbuka toh? Terbuka itu semakin rawan, Mas. Oh gitu ya? Iya. Karena kalau di dalam gedung masih lebih enak. Kalau di luar outdoor lebih bahaya. Apalagi nggak ada gedung. Mangrove kan berarti rata aja tuh, Mas. Betul. Orang jauh pun dia bawa sniper bisa. Gitu loh. Nah, sehingga kita harus tentukan plottingnya, posisi pasukan. Nah, kebetulan di hutan mangrove itu kan justru yang punya jalur jalan itu sedikit. Yang banyak justru hutan mangrove. Betul. Hutan mangrove itu kan nggak kelihatan, Mas. Karena apa? Tertutup oleh daun-daun. Nah, padahal di situ juga ada akses langsung dari laut lepas. Nah, saya nggak mau ambil resiko. Ya, di hutan mangrove itu harus ada titik-titik. Tiap kalau nggak salah jarak 50 meter ada pos. Dan kita masuk posisi, itu kan hari H-10. Sudah masuk posisi, Mas. Nggak bisa. Gitu ya? Oh iya. Nggak bisa kita tunggu sampai hari H, nggak bisa. Nggak boleh ya, Pak? Nggak boleh. Karena kita harus sudah masuk sehingga bisa ada pengawasan. Walaupun masih 7 hari lagi, siapa yang keluar masuk sini harus mulai kita periksa. Nah, masalahnya kalau hutan mangrove itu kan pasang surut ya. Betul. Begitu pasang ya terendam. Hampir setengah. Pohon itu setengah terendam, Mas. Begitu surut ya nggak pernah kering lah. Pokoknya intinya pasti ada air. Nah, karena pengalaman dulu, Mas. Dulu waktu kita latihan komando, itu kan ada materi survival di Cilacap. Itu di hutan bakau, mangrove. Itu kita membangun, ya pokoknya batang-batang kayu diikat jadi satu, ceper gitu, supaya kita bisa duduk. Boro-boro tidur, pokoknya untuk duduk. Karena kalau enggak kan ya gandol terus. Bayangin kalau 3 hari gandol terus kan, begitu tidur jatuh kita. Betul. Nyemplung. Itu pengalaman juga. Jadi memang prajuritnya di situ itu harus standby meskipun dia harus terendam oleh air laut ya, Pak? Oh iya. Makanya dibuatlah para-para di atas titik tertinggi air pasang. Itu ya, Pak ya. Pak Andika, setelah purna tugas menjadi prajurit TNI kan Bapak disebut-sebut dalam berbagai kesempatan sebagai tokoh yang punya popularitas tinggi lah, gitu ya. Emang Bapak tertarik masuk ke dunia politik, Pak? Iya, dunia politik sebenarnya saya tidak pernah menyebut saya sebagai akan menjadi politisi. Sebetulnya enggak. Sederhana banget kok, Mas. Karena pengalaman saya kan 40 tahun di birokrasi. Berarti birokrasi bagian dari eksekutif, Mas. Betul.
Itu sebagai praktisi. Ya. Tapi juga kebetulan pendidikan saya, memang saya sengaja ngambil public policy, public administration. Yang ilmunya juga eksekutif lah, ilmunya pemerintah. Ya. Jadi saya membayangkan, saya sudah pensiun dari karir pertama saya, 40 tahun. Padahal saya kan masih sehat. Ya. Saya masih produktif. Dan harus. Ya. Harus produktif. Ya. Nggak mau saya nganggur di rumah. Ya betul, saya sekarang misalnya sudah kerja di perusahaan swasta sebagai komisaris. Tapi kan juga itu kan bukan bidang saya. Iya. Bisa saya belajar, tapi akan lebih optimum prestasi saya kalau saya bekerja di bidang yang saya kuasai, kan gitu, Mas. Nah, sehingga kalau saya membayangkan diri saya nanti paling bagus bekerja di pemerintah, berarti mungkin di dalam kabinet, belum tentu di kabinet membernya, tapi bisa aja di bawah-bawahnya. Berarti kan saya harus masuk bersamaan dengan presiden. Ya. Presiden terpilih, membentuk kabinet, dan saya berharap bisa masuk di situ. Nah, kalau itu yang terjadi, berarti kan yang menentukan calon presiden, wakil presiden partai politik. Betul Pak. Ya saya berarti harus masuk dalam sistem politik nasional dulu. Gitu. Jadi bukan saya ingin menjadi politisi, tapi lebih karena saya akan optimum manakala saya ditempatkan di eksekutif. Tapi memang Bapak sudah dilamar atau dihubungi oleh sebuah partai politik begitu Pak? Kebalik. Atau lebih? Kebalik, justru saya yang mendatangi. Oke. Mendatangi yang sampai sekarang belum bisa saya sebut karena ada kesepakatan bahwa nanti yang menyampaikan ke publik bukan saya. Oke. Ya. Pak, dalam beberapa pemberitaan kan disebutkan bahwa Bapak ini diminta untuk memberikan support kepada seorang bakal calon presiden kita, Pak Ganjar Pranowo. Itu benar nggak sih, Pak? Gimana ceritanya itu, Pak? Tidak ada perintah dari siapapun. Justru sayalah yang menentukan pilihan saya sendiri. Oh gitu. Saya tidak punya target. Ya. Artinya saya tidak punya target ingin jadi apa. Enggak. Tapi yang pasti saya lakukan tahun depan, memilih, nyoblos. Karena itulah kesempatan saya pertama nyoblos. Ya, setelah jadi 40 tahun jadi prajurit ya Pak ya. Jadi sebagai warga negara Indonesia, sebelum masuk tentara, pas nggak ada coblosan, nggak ada pemilu waktu itu. Jadi ini first time nanti Pak ya? First time. Kan 17 tahun kan saya masih kelas 1 SMA lah, kelas 2 SMA. Nah itu 17-18 waktu SMA nggak ada. Begitu masuk tentara selesai sudah nggak saya plus kan? Bisa lagi. Ya. Nah. Karena nggak ada target, jadi saya ingin memilih tahun depan itu melalui satu proses yang benar-benar matang, yang saya pertimbangkan sendiri dengan matang dan saya pilih, sehingga tahun depan itu kan saya nyoblos presiden. Ya. Saya nyoblos anggota DPR RI, calon anggota legislatif ya. DPRD dari Jakarta, karena saya kan tinggalnya di Jakarta. Dan gubernur Jakarta. Jadi saya harus mulai. Kalau yang lain kan belum kelihatan. Misalnya calon legislatif belum ada daftarnya. Yang sudah adalah calon presiden. Makanya terlepas dari apapun nanti yang diberikan kepada saya tugas, yang jelas saya akan nyoblos untuk pilpresnya. Dan saya memilih Mas Ganjar. Pak, seberapa kenal Pak Andika dengan Mas Ganjar Pranowo, Pak? Saya kenal Mas Ganjar dan Mas Anies itu relatif sama. Oh gitu ya Pak? Iya. Jadi baru setelah saya menjadi Komandan Pas Pampres. Saya ikut Pak Jokowi sebagai Komandan Pas Pampres. Nah disitulah pertama kali. Mas Ganjar karena waktu itu sudah gubernur. Betul. Jadi setiap kali presiden pulang ke Solo misalnya, awal-awal itu kan beliau juga pulang. Nah itulah ketemu mulai. Terus Mas Anies waktu itu kabinet. Sebagai Menteri Pendidikan. Ya itu. Tapi kalau dengan Pak Prabowo pasti lebih lama lagi ya? Lama. Karena sama-sama prajurit TNI dulu Pak ya? Dulu waktu masih kapten saya udah jadi anak buah beliau langsung. Iya. Jadi persentuhannya ketika Bapak jadi Daspan Pak, Komandan Pasukan Pengaman Presiden ya Pak? Betul, kepada Mas Anies dan Mas Ganjar. Iya. Pak, jadi, kalau boleh disebutkan dalam satu kalimat gitu Pak, kalau saya tanya Ganjar Pranowo, jawabnya Bapak apa? Satu kalimat. Satu kalimat? Sangat pantas memimpin Indonesia.
Mas Anies? Ya, menurut saya Mas Anies, karena saya sudah memilih Mas Ganjar, Mas Anies juga pantas menjadi pejabat negara. Kalau Pak Prabowo Subianto? Pantas menjadi pejabat negara. Iya. Pak, Bapak ini kan sudah punya pengalaman 40 tahun jadi prajurit TNI, lalu kemudian ingin memakafkan diri sebagai masuk ke dunia politik tentu saja. Pak, kalau misalkan berandai-andai gitu, nomenklatur yang pas buat Bapak apa, Pak? Ya kalau saya yang memilih. Tapi kan saya juga tahu, Mas, prakteknya kan nanti kan nggak mungkin saya punya kewenangan untuk memilih buat saya sendiri, kan, gitu. Jadi akhirnya ya tugas apapun yang diberikan saya siap. Tapi kalau melihat pendidikan saya, kemudian pengalaman saya, ya jelas Menteri Pertahanan menurut saya cocok. Menko Polhukam cocok. Kemudian misalnya Menteri Pan RB cocok. Mensesnek ya bisa cocok juga. Karena pendidikan Bapak ke arah sana ya, Pak ya. Pak, Bapak ini kan prajurit TNI biasanya tidak semua ya, menginginkan ada 1 atau 2 anaknya mengikuti jejak. Tapi putra-putri Bapak kan nggak ada. Mengapa, Pak? Sebetulnya kita itu sudah memberikan sedikit keleluasaan. Memang nggak seluas-luasnya nggak. Kenapa? Kita membantu, Mas. Saya Heti itu membantu menciutkanlah pilihan. Oh gitu. Karena pilihan tuh banyak gitu ya. Bisa apa saja, tapi daripada kehilangan fokus karena terlalu banyak pertimbangan, sudah kita ciutkan berdasarkan hasil wawancara kita. Kan itu sejak waktu mereka kelas 1 SMP loh, Mas. 1 SMP, belum SMA. Tiap kali makan malam waktu itu saya tanya, kesenanganmu apa gitu. Jadi setelah beberapa tahun, oke, berarti passionmu itu kira-kira profesi yang cocok itu ini. Ada kira-kira 3 pilihan lah. Nah, saya perkenalkan untuk yang ini loh. Apa kelebihan kekurangan yang ini gini dan ini gini. Nah, kamu yang harus menentukan sendiri. Jadi ada kebebasan untuk memilih sesuai passion karena kita menciutkan itu juga berdasarkan passion mereka. Tapi alternatif itu ada yang TNI Polri? Nggak ada? Kan Bapak tadi kan... Kebetulan nggak ada. Oh, ada. Nggak ada. Padahal, loh, sejak mereka kecil kan mereka tahu saya tentara. Saya pakai seragam. Saya sering cerita di meja makan juga ke anak-anak, ke Heti. Tadi di kantor begini. Sebetulnya pengetahuan mereka tentang... Cukup ya? Lebih dari profesi lainnya dong. Karena sejak kecil mereka dengar terus ya, Mas. Tapi lebih suka jadi dokter kah? Ya itu. Pak, konon katanya Bapak ketika masih dari perwira remaja atau ketika di Akabri dulu memang punya cita-cita menjadi Kepala Staf Angkatan Darat, Pak? Ya, waktu saya daftar Akabri waktu itu, kan ada 5 tes, Mas. Fisik, akademik, psikotes, kesehatan, mental ideologi. Nah, psikotes itu ada salah satu pertanyaan. Cita-cita apabila Anda diterima menjadi anggota TNI. Ya saya nulisnya Kepala Staf Angkatan Darat. Wajar ya, Pak ya. Setiap orang masuk TNI pasti kepingin jadi KSAD ya. Saya nggak tahu yang lain tapi. Dan ternyata apa yang Bapak tulis kejadian ya menjadi Kepala Staf Angkatan Darat ya. Pak. Walaupun nggak tahu waktu nulis itu nggak tahu jalannya nanti gimana, nggak tahu. Pak, kalau boleh saya tahu, Pak, kalau setelah ini Bapak kepingin mewakafkan, tadi Bapak cerita bahwa cocoknya begini. Tapi saya tertarik kepada, nggak tahu ya apa saya menyebutnya hobi atau apa. Gelar Bapak ini kan banyak nih, Pak. Emang Bapak hobi sekolah ya, Pak? Sebetulnya kalau hobi ya memang gini, Mas. Waktu saya hampir naik kelas 3 SMA. Itu kan cita-cita saya dari kecil, Mas. Sebelumnya bukan masuk tentara. Saya ingin jadi arsitek. Karena bapak saya teknik sipil, ITB. Dan kerjanya di Angkatan Darat memang, tapi bagian Zeni, korpsnya Zeni, itu yang membidangi konstruksi lah. Konstruksi ya. Jembatan, jalan, bangunan. Jadi saya kepengennya itu.
begitu mau naik kelas 3, tahu betapa sulitnya orang tua saya cari uang. Karena saya punya 3 kakak, itu dikuliahin. Itu aja udah sulit sekali. Ngos-ngosan ya Pak? Ngos-ngosan orang tua saya, kelihatan. Dan saya dengan adik-adik saya 5 lagi. Ya. Jadi saya, waduh, nggak mungkin. Karena apa? Saya kasihan adik-adik saya kalau 3 kakak saya udah kesulitan, saya pun masuk kuliah Ya. sulit lagi, gimana? Apakah mampu? Ntar keburu pensiun, adik-adik saya nggak sempat lagi Ya, ya. kuliah. Ya udahlah, saya gitu harus melupakan ini, tapi saya harus cari alternatif. Nah, itu yang saya pikirkan, bukan langsung kerja. Kan bisa saja, aduh Ya. kalau gitu lulus SMA ya saya kerja aja deh untuk membantu. Bisa aja. Tapi saya ingin sekolah. Tapi yang gratis. Ya, ya, ya. Ya, Jadi tentara itu. sekolah, iya. Jadi keinginan itu memang dari dulu. Karena bagi saya, kita nggak akan maju kalau nggak sekolah. Ya, 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 ya. Itu ya Pak ya. Jadi Itu. Awalnya di situ. awalnya di situ, kemudian Bapak teruskan ini. Menjadi attitude saya akhirnya. Iya, kan? Begitu ada kesempatan sekolah ke luar negeri, kan kita Sekolah. seleksi. Ya, ya, Itu harus seleksi, Mas. Ya, ya. Ya kayak LPDP gini Ya, lah ya, ya. sekarang. Ya, ya, ya. Jadi apapun tingkatan Bapak ikutin gitu ya. Ikutin. Supaya selalu ada sesuatu yang. Betul. Dan itu kalau boleh saya tahu Pak, itu membantu amanah yang Bapak terima di kedinasan nggak sekolah-sekolah itu? Oh sangat. Oh Karena sangat ya? Kalau sekolah-sekolah di militer kan memang berhubungan. Betul. Ini Karena kan sekolah umum kan? Sekolah militer juga Oh, di luar oke. negeri. Ah, Sekolah umum juga. Ya. Nah, sekolah umumnya bidang yang saya ambil yang terdekat Ya, dengan ya. profesi sebagai militer. mau tidak mau memberikan support kepada amanah-amanah yang selama ini Oh Bapak iya, terima. dulu. sangat Mas. Sangat, Ya, iya, sangat ya, Pak. Sangat. Pengetahuan itu dari sana Mas. Ya, ya, ya. Pak, ini mungkin pertanyaan saya pamungkas Pak. Bapak lama menjadi komandan pasukan pengaman presiden, tentu berinteraksi langsung dengan presiden. Ya. Pak Jokowi sudah hampir memimpin negeri ini hampir 10 tahun lah, hampir. Saya kepingin Bapak memberikan kesan ya Pak. Apa kesan Bapak terhadap Pak Joko Widodo, terutama kedekatan Bapak ketika Bapak jadi komandan pasukan pengaman presiden tentu saja. Monggo Pak. Ya bagi saya yang menonjol yang saya ingat ya sederhana ya. Sederhana. Makannya sangat sederhana. Ya, Kemudian pakaian, ya kebutuhan hari-hari itu nggak ada yang kemudian di luar dugaan, nggak ada. Sangat-sangat sederhana. As if he was not the president. Seolah-olah beliau bukan presiden. gitu ya Pak. Iya. Kesannya gitu ya Pak. Iya. Dan kalau makan pun ya kadang-kadang restoran, tapi bukan restoran yang gede-gede. Ya, ya. Restoran justru yang ya biasa aja lah. Ya, ya, ya. Kayak kita-kita ini juga gitu. Iya. Ya. Kalau di Solo udah jelas, restorannya itu restoran yang benar-benar kecil lah, Mas. Hanya karena kami ini harus ikut, Ya. perangkat pengaman ini harus ikut. Jadi itu yang kadang-kadang membatasi. Beliau maunya yang kecil aja, tapi karena perangkatnya ini banyak kan nggak mungkin. Ya. Nggak mungkin kita nonton semua, itulah presiden. Peduli, kalau beliau makan ya semua harus makan ikut. gitu. Sepanjang Bapak tahu, yang paling disukai Pak Jokowi itu makanan apa sih Pak? Kalau sepanjang Bapak tahu loh. Apakah tempe bacem kayak atau apa gitu? Kayaknya tengkleng. Oh, dengkleng ya, kambing Pak ya? Kambing yang lebih banyak tulangnya dengan lemaknya. Iya, iya, iya. Itu Dengan ya. lemaknya. Itu yang beliau sukai ya Pak ya. Ya seingat saya ya. Ya, saya Dengan bakmi godok lah. Oh, bakmi godok. Karbohidrat tok itu. Ya. Pak, Ah. ini terakhir benar. Bapak pernah dalam tanda petik dimarahin nggak sama Pak Jokowi? Wah sering. Oh gitu ya Pak? Bener Mas. Sering saya. Tapi gini loh Mas, marahnya tuh bukan berarti marah-marah. Enggak. Karena kan memang beliau orangnya apa ya, tidak impulsif, tidak ekspresif, Ya, ya. mengekspresikan kemarahan tuh enggak. Ya. Kita hanya lihat dari wajah aja, wah Oh. marah nih. Oh gitu ya. Wah marah nih. Iya, iya, Ya iya. kan 1 tahun 7 bulan Mas, Ya. tiap hari. Jadi ya lama-lama tahu. Hafal ya Pak ya? Hafal. Nah, kalau sempat beliau, saya nggak ingin acara saya itu harus sederhana, tapi harus diatur. Itu bagi saya udah marah. Oh. Dan beliau ngomong itu kan misalnya nggak
bukan orang yang nggak sabaran. Misalnya sekali terus negur, nggak, modelnya nggak gitu. Iya. Sekali terjadi, 2 kali terjadi, 3 kali baru ngomong. Oh, Jadi kalau oke. saya ditegur, berarti sudah kebangetan lah. Karena Ya, beliau modelnya kan bukan orang yang langsung gitu. Iya. Bukan yang begitu. Jadi berarti udah dipendem beberapa kali. Memang kebangetan gitu nih. Iya. Saya sampai yang saya ingat dimarahin itu karena rangkaian tadi dan jalan ditutup. Oh, jalan ditutup. Pak Andika, kan saya sudah bilang jangan ditutup. Siapa? Saya salah. Saya ini rasanya udah detail sekali ngasih. Masalahnya kan yang naik dinas ini dia rolling, Mas. Ya. Jadi saya misalnya ngasih tahu hari ini, Orangnya besok ganti ya. Begitu besok udah ganti. Dan shift itu bukan 2 shift. Ya. Kadang-kadang bisa 3 shift atau 4 shift. Jadi tiap hari harus ngomong terus kan. Nah, begitu saya lupa, saya pikir udah kan kemarin udah saya bilangin. Ternyata orangnya baru ya gitu lagi. Tapi itu yang harus saya perbaiki. Gitu ya, Pak. Iya. Baik, Pak Andika, terima kasih banyak atas ngobrol kita dalam kesempatan kali ini. Semoga Bapak nanti tetap bisa memberikan sumbangsih kepada negeri ini karena Terima Bapak kasih, masih Mas. muda, masih semangat, Pak ya. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih Tribuners. Demikian ngobrol kita, moga-moga kita mendapatkan manfaat karena beliau ini bukan orang kaleng-kaleng. Saya Feby Mahendra Putra pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe ya.